warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Bongo. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu liputan berikut ini. Pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu 15 Oktober 2022. Di Gorontalo, pendataan REKSOSEK dimulai dari penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo. Hamka mengutarakan pendataan REKSOSEK sangat penting untuk memberikan satu data valid yang akan menjadi dasar dalam perencanaan program kegiatan pembangunan. Selama ini, lanjut Hamka, masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki data sendiri yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih program. Pendaftaran ya, didampingi oleh Kepala BPS, Pak Hanif, dalam rangka adalah pendataan registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Ini adalah program pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, supaya ingin memberikan satu data yang valid, karena selama ini setiap kementerian, setiap lembaga, setiap Pemda, pemerintah daerah, itu mempunyai data masing-masing. Kenapa dibuat registrasi sosial ekonomi ini? Untuk mendapatkan satu data yang valid, sehingga nanti program pemerintah itu tidak akan tumpang tindih. Pendataan REKSOSEK akan berlangsung selama sebulan, mulai tanggal 15 Oktober hingga 14 November. BPS Provinsi Gorontalo telah menyiapkan 2.110 petugas yang disebar di kabupaten kota untuk mendata 379.442 keluarga. Ya, Mitra Kominfotik, masyarakat di Desa Bongo ini terkenal religius, kental dengan nilai-nilai agama Islam. Salah satu buktinya yakni pesantren Alam Bubohu yang terdapat di desa ini dan didirikan oleh Yosep Tahir Ma'ruf atau lebih dikenal dengan Yotama. Di tempat ini kita disajikan pemandangan alam yang menakjubkan dan bisa berinteraksi dengan burung-burung merpati yang selalu menyambut ramah para pengunjungnya. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur meminta pekerjaan kanal banjir Tanggidaa diselesaikan bertahap. Hal itu diutarakan Hamka saat meninjau progres pekerjaan di titik nol kanal banjir Tanggidaa pada Sabtu 15 Oktober 2022. Proyek pembangunan kanal banjir Tanggidaa sepanjang 2,4 km dikerjakan dengan dua metode. Sepanjang 1,7 km dari titik nol di depan toko Sentra Media dibangun sistem saluran Aramco dengan diameter 3 meter dan sisanya sepanjang 700 meter saluran terbuka. Dari hasil peninjauan Penjagup Hamka, 200 meter saluran Aramco sudah terpasang dan 400 meter lagi sementara dalam proses pemasangan jaringan Aramco. Total anggaran pembangunan kanal banjir ini sebesar 33 miliar rupiah yang bersumber dari dana PEN. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto menjelaskan, kanal banjir Tanggidaa akan menampung air dari 5 titik, yakni dari depan Mufidah, Jalan Panjaitan, Pasar Sentral, Masjid Agung Baitur Rahim, serta limpahan Sungai Serdadu. Usai meninjau pekerjaan kanal banjir Tanggidaa, Penjagup Hamka bersama rombongan selanjutnya melihat progres pembangunan stasiun pompa air di Kelurahan Bugis.
Anggaran pembangunan stasiun pompa air juga bersumber dari dana PEN sebesar 15 miliar rupiah. Kami pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini kan proyek ini menjadi atensi pemerintah pusat, bahkan juga atensi pihak KPK. Jadi sekarang kami pemerintah bersama Pak Kadis, Pak Sekda, kita melakukan pengecekan langsung, pengecekan progres dari 4 item kegiatan itu. Insya Allah semuanya kalau dari prediksi, insya Allah kalau nggak ada halangan bisa memenuhi target kurang lebih misalnya sampai dengan Desember. Sehingga oleh sebab itu kita memang mengecek lapangan. Jadi kita mengecek untuk memberikan support moral kepada kontraktor dan teman-teman PU bahwa dia tidak bekerja sendiri, kami juga memberikan dukungan. Kira-kira kendala lapangan apa yang bisa kita komunikasikan dengan pihak eksternal. Di jalan sana misalnya kita perlu komunikasikan dengan pihak Polda supaya jalan itu bisa ditutup sehingga pekerjaan. Mitra Kominfotik, destinasi wisata religi selanjutnya yang ada di Desa Bongo ini yakni Masjid Walima Emas. Dan saat ini sekarang saya sudah berada tepat di depan masjid ini. Masjid ini dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut dan berjejer kalender Hijriyah tepat di depan pintu masuk. Provinsi Gorontalo untuk ketiga kalinya melakukan ekspor jagung sebanyak 6.100 ton ke Filipina. Pelepasan ekspor jagung ini ditinjau langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel bersama penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sukri Botutihe di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis 20 Oktober 2022. Dalam sambutannya, Rahmat Gobel menyampaikan pesan kepada pihak perusahaan pengirim agar menyisihkan keuntungan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena tanaman jagung. Ia juga meminta agar penggunaan bibit dan pupuk bersubsidi dikurangi, melihat dana yang terbatas dan kesulitan pemerintah. Harapan saya kepada Pak Didit, dengan adanya ekspor dilonggarkan, ada keuntungan yang naik. Kalau tadi bicara rugi, sekarang ada keuntungan yang naik. Tolong sisihkanlah tuh keuntungan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena tanaman jagung. Karena di sini harus dibuatkan apa itu namanya? Telasering yang ada di bukit-bukit. Sementara itu, Sukri Botutihe mengapresiasi semangat petani Gorontalo yang konsisten menjaga produksi jagung sehingga berhasil memulihkan pasar ekspor dan mampu meningkatkan harga jual jagung di tingkat petani. Ia berharap mekanisme ekspor jagung ini dapat terus dibuka dengan harga jagung tetap terjaga. Jalan keluarnya adalah kita harus mendorong ekspor. Nah, ketika minggu atau bulan lalu dibuka ekspor untuk keluar jagung, alhamdulillah nilai jual di tingkat petani itu meningkat. Nah, sekarang tentu kita sangat bersyukur bahwa fasilitasi dan proses ekspor yang ada di Gorontalo, terutama di Kuandang ini sudah mulai berjalan dengan baik, mulai start lagi, dan ini tentu adalah merupakan berkah dari petani. Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu lumbung komoditas jagung di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Di tahun 2020, tren produksi jagung di Gorontalo sebesar 1,4 juta ton, sedangkan pada 2021 sebesar 1,6 juta ton. Ketersediaan jagung pada bulan Oktober hingga Desember diprediksi sebanyak 166.000 ton, sementara jumlah yang diantarpulaukan sebanyak 420.000 ton, sementara jumlah yang sudah mengusul ekspor sebanyak 23.000 ton.
Infotik, saat ini saya sudah berada di destinasi wisata selanjutnya yang ada di Desa Bongo, yakni Pantai Dulanga. Tempat ini pernah dikunjungi langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam rangka penilaian Anugerah Desa Wisata tahun 2021. Seperti apa sajian pemandangan di tempat ini? Mari ikuti saya. Pengusaha asal Malaysia Tan Miao mengunjungi 3 pabrik oleh 3 perusahaan komoditas jagung dan kelapa yang ada di Provinsi Gorontalo. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Pangan Abadi, PT Harim, dan PT Sentosa Utama Lestari. Kunjungan ke 3 pabrik ini bertujuan untuk melihat langsung kualitas komoditi yang diinginkan. Kunjungan turut didampingi penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sukri Botutihe dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi De Mario, Kamis 20 Oktober 2022. Mulyadi dalam wawancara mengungkapkan kedatangan pengusaha ini merupakan peluang yang bagus untuk membangun hubungan dagang yang akan memberikan keuntungan bagi daerah. Ia berharap kunjungan ini akan segera ditindaklanjuti dengan pertemuan yang menghasilkan persetujuan bisnis dengan pengusaha yang ada di Gorontalo. Ia menambahkan, kadar air pada jagung yang dibutuhkan oleh pengusaha dari Tanlan ini berkisar 15%. Gorontalo dengan stok yang melimpah memiliki kadar air pada jagung yang diperlukan, sehingga membuat pengusaha ini terkesan. Melakukan pembicaraan lebih detail, insya Allah terbangun atau terwujud deal-deal bisnis antara mereka, antara bisnis ke bisnis. Nah, harapannya nanti produk kita bisa diekspor ke Malaysia. Ini peluang yang sangat bagus, karena kita pernah punya kerjasama dengan Malaysia 14 tahun yang lalu. Nah, kemudian itu mampu, alhamdulillah sekarang Pak Jabat Gubernur mampu mendekatkan investor ini, dan ini insya Allah nanti merupakan peluang yang bagus sekali kita untuk membangun hubungan dagang dengan Malaysia. Nah, ini akan memberikan keuntungan bagi daerah. Ya. Ya, Mitra Kominfotik, itulah tadi 3 destinasi wisata yang menjadi keunikan di Desa Bongo ini. Jika Anda mencari tempat untuk berlibur bersama keluarga serta kerabat terdekat, Desa Bongo ini menjadi pilihan yang bisa Anda kunjungi. Hanya membutuhkan waktu 30 menit dari pusat kota Gorontalo untuk mengunjungi tempat ini. Ya, demikian informasi yang dapat kami sajikan pada edisi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Mentari belum beranjak tinggi saat sebagian warga di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo sudah sibuk dengan aktivitas pagi. Hari ini warga desa sedang memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW atau yang lebih dikenal dengan istilah walimah. Tradisi walimah di Gorontalo diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17 saat Islam masuk ke bumi Hulondalo. Tradisi diawali dengan dikili atau tradisi zikir di Masjid At-Taqwa, masjid di tengah Desa Bongo. Kalau dikili itu sudah jadi salah satu budaya itu dalam bahasa Gorontalo dikili, kemudian kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah zikir. Zikir itu melantunkan rasa syukur, kemudian doa-doa kepada Nabi Muhammad SAW atas kelahiran beliau. Ya, dilaksanakan setelah
Isya, kemudian dijedah saat subuh, kemudian dilanjutkan dengan doa puncak pada pagi harinya sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Selain berisi doa dan puja-puji kepada baginda Nabi, di Kili menjelaskan kisah kelahiran Muhammad SAW, kisah kenabian dan kisah wafatnya Nabi. Uniknya, naskah asli di Kili tertulis dengan bahasa Arab Pegon. Tulisan Arab tanpa baris bunyi atau harakat, namun berbahasa Gorontalo. Sementara itu warga Desa Bongo sedang sibuk menata walima di tempat yang disebut Tolangga. Keranda, tempat menata kue-kue tradisional. Biasanya tolangga terbuat dari bilah kayu atau bambu dengan bentuk menara masjid atau perahu. Kue-kue tradisional seperti kolombengi dan sukade diisi dalam plastik dan disusun menyesuaikan bentuk tolangga. Yang paling banyak itu dan dominan itu adalah berbentuk menara. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti masjid. Yang kemudian di dalam tolangga itu sendiri ada toyopo yang biasanya terbuat dari anyaman daun kelapa, dibuat seperti loyang berbentuk bulat yang biasanya tempat untuk mengisi nasi kuning, kemudian ikan-ikan yang sudah dimasak, termasuk sambal dan kue-kue basah lainnya kayak cucur dan kue-kue lain yang basah yang bisa dikonsumsi saat itu juga. Tolangga yang sudah jadi lalu diarak menuju masjid, tempat prosesi di Kili berlangsung. Tolangga menyatu dalam doa-doa sebagai bentuk syukur warga atas lahirnya Nabi terakhir Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Sosok agung yang menjadi utusan sekaligus teladan bagi umat muslim. Iya, yang pertama adalah tentunya rasa syukur. Rasa syukur karena sudah diberikan ajaran-ajaran oleh Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah karomah dari zikir itu. Karena begini, masyarakat 3 atau 2 bulan sebelum pelaksanaan maulid itu kadang ada yang merasa tidak cukup untuk mengikuti event atau perayaan maulid Nabi ini. Tetapi rezeki dari Tuhan tidak pernah terbatas. Kadang seminggu sebelum tiba-tiba ada dapat rezeki untuk pelaksanaan, itulah karomah. Karena keikhlasan dalam mensyukuri nikmat Tuhan melalui kelahiran Nabi, merayakan kelahiran Nabi. Usai didoakan di masjid, selanjutnya panganan dalam tolangga dibagikan kepada para pelantun di Kili atau pezikir. Panitia mencatat pezikir di Masjid At-Taqwa hari itu berjumlah 185 pezikir. Sementara tolangga yang terkumpul hanya 116 buah. Meski tidak sebanding dengan jumlah pezikir, panganan yang terkumpul dari semua tolangga angkanya cukup besar, yakni 57.222 kue. Jumlah itu hanya dihitung dari kue-kue tradisional, belum termasuk panganan modifikasi. Warga dari luar kampung juga bisa mencicipi kolombengi dengan bertamu di rumah-rumah warga. Rasa kolombengi yang manis dengan tekstur yang lembut menjadi kudapan yang pas. Dipasangkan dengan teh atau kopi panas. Sejak belasan tahun terakhir, perayaan walima di Desa Bongo sudah dijadikan sebagai sebuah festival. Tradisi yang bukan satu-satunya menjadi daya tarik Desa Bongo. Bongo sejak puluhan tahun lalu didesain menjadi desa religi. Salah satu tokoh penggeraknya yakni almarhum Yosef Tahir Ma'ruf atau Yotama. Yotama dengan warga sekitar merintis pesantren alam dengan 4 buah wombuhe.
atau pondok berbentuk walimah. Wombuhe ini diartikan sebagai 4 sahabat Nabi. Di sekitar Wombuhe ada kolam pemandian berbentuk seperti janin dalam kandungan. Filosofi janin dalam kandungan menggambarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Desa Religi Bongo juga memiliki pantai Dulangan. Pantai yang indah untuk dinikmati bersama keluarga. Pantai ini biasanya dipadati warga setiap akhir pekan. Pada perayaan Festival Walimah, jumlah pengunjungnya bisa lebih banyak berbarengan dengan Festival Walimah. Masjid Walimah Emas melengkapi simbol religi Desa Bongo. Bentuknya unik, menyerupai seperti tolangga raksasa yang berdiri di atas bukit. Selain sebagai tempat ibadah, pemandangan pantai Desa Bongo dan sebagian kota Gorontalo terlihat dari sana. Tahun 2021 Bongo meraih anugerah Desa Wisata Indonesia. Bongo menjadi juara 2 kategori Desa Wisata Berkembang dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Keindahan alamnya dan warganya yang religius membuat desa ini layak disebut sebagai desa religi.